Ciri orang yang disayang Allah itu adalah dipersulit berbuat maksiat padahal dia ingin, dan dimudahkan berbuat taat padahal dia nggak pengen saum. Pas mau makan nggak ada, datang WA, kalau nggak ada makanan mah niat aja, ini kan saum sunnah, niat aja. Ini yang kesini belum tentu pengen kesini semua. Ini ada yang dibonceng kemana, ayo cari angin, nah kasih agim duduk ke di sini, nggak pengen. Nah, itu disayang Allah, nggak jelas dia tuh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah, hadirin sekalian, ada hadis yang dibaca Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali apa yang telah dituliskan bagimu oleh Allah. Maka pena telah diangkat, kemudian lembaran-lembaran yang ditulis telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah-perintah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, akan kau hadapati Allah di hadapanmu. Dan kalau engkau minta tolong, wasta'in billah, mintalah tolong ke Allah. Karena memang cuma Allah yang punya segala-galanya. Kalau Allah tidak menolong, tidak ada yang bergerak kepada kita. Tapi itu ada yang tidak minta tolong ke Allah, dia minta tolong ke orang, Allah juga yang menggerakkan orang itu nolong, tapi tidak ada nilai pahalanya. Tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah. Nah, hadirin sekalian, pasangannya sabar adalah sholat. Ayo dikit-dikit minta ke Allah sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah zikrullah yang paling istimewa, paling komplit. Satu, zikirnya pasti dalam keadaan wudhu sholat itu. Tidak ada kan yang berani sholat tanpa wudhu? Siapa? Sikabayan? Oh, jangan nanti ditiru. Sikabayan itu lagi sholat kentut. Kata orang, kabayan batal tuh sholatnya. Ya enggak dong. Kenapa? Saya kan nggak wudhu dulu. Jangan ditiru itu, hadirin. Dia bukan hanya nggak batal, sudah itu ya, jangan ditiru. Awas, Ustadz tanggung jawab ya. Zikirnya dalam keadaan wudhu. Tidak semua zikir berwudhu, tapi sholat pasti wudhu, suci atau tayamum. Yang kedua, sholat itu zikrullahnya menghadap kiblat. Tidak semua zikir menghadap kiblat, tapi sholat pasti menghadap kiblat. Yang ketiga, sholat itu zikrullahnya lengkap. Ada takbir, Allahu Akbar, ada tahmid, hamdalah, ada tasbih, ada syahadat, ada sholawat, ada salam, lengkap itu. Dalam sholat itu ada Al-Quran, ada Ummul Quran, Fatihah, ada juga ayat-ayat Quran, ada ruku, ada sujud,
dan ada doa yang diapit 2 sujud. Ini doa dahsyat hadirin, karena sebelum doa itu panjang sekali dia memuji Allahnya dengan takbir. Sebelum keluar doa di antara 2 sujud ini, ya tegak dulu nih, baca Quran, Fatihah dan ayat-ayat pendek, ada rukunya dulu sebelum doa nih, menyucikan Allah, ada memuji Allah, ada sujud dulu saat terdekat, baru minta kepada Allah. Bayangkan itu, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Kalau kena magfirah Allah ditutup, tidak bisa dibuka siapapun. Tidak ada yang bisa membuka apa yang Allah tutup. Tidak hanya di dunia, bisa sampai di akhirat ditutupnya. Warhamni, disayang Allah. Kalau disayang Allah, udah beres itu urusan. Orang tua sayang ke kita aja, ngaco-ngaco anak model kita tetap dibelain. Berantem di sekolah tetap dibela, ya. Bela-belain orang tua mah nggak punya baju baru agar anak punya baju. Anak sakit segala dijual, jerih payahnya bertahun-tahun supaya kita panjang umur. Itu sayangnya manusia tuh. Padahal itu hanya 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan ke seluruh makhluk, sudah begitu dahsyat. Apalagi kalau kita dapat rahmat Allah yang lebih banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau orang yang diberikan kecukupan, Allah cukup itu. Dan nggak penting banyak itu, yang penting cukup. Buat apa sepatu banyak nggak ada yang cukup, tetap nyeker, ya benar. Kaya penting tidak? Jawab hadirin, jangan bikin bingung saya. Kaya penting tidak? Kaya apa dulu? Kan? Kaya hati penting. Kaya harta? Itu yang pengen tuh. Kalau harta mah bukan banyak, bukan kaya. Harta mah yang penting cukup. Perlu buat makan, buat anak sekolah, buat beli rumah, buat ke Mekah, buat beli mobil model terbaru. Orang yang cukup, orang yang kaya belum tentu merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Dasar pengen Tuhan kaya lagi. Hadirin, wajburni warfa'ni, angkat derajat. Kalau orang diangkat derajat oleh Allah, dia akan dipersulit melakukan perbuatan yang membuat dia hina. Jadi mau maksiat gagal aja. Wah, rugi dong. Ciri orang yang disayang Allah itu adalah dipersulit berbuat maksiat padahal dia ingin, dan dimudahkan berbuat taat padahal dia nggak pengen. Tidak ada pengen tahajud, bangun atuh jam 3, ditidurin lagi susah, kucing berantem di atap. Ditidurin lagi pengen ke toilet, di toilet kebanjur, jadi sholat dia. Itu karunia Allah. Nggak pengen saum, pas mau makan nggak ada, datang WA, kalau nggak ada makanan mah niat aja, ini kan saum sunnah, niat aja. Ini yang kesini belum tentu pengen kesini semua ini. Ada yang dibonceng kemana? Ayo cari angin. Nah, kasih agim duduk ke di sini. Nggak pengen. Nah, itu disayang Allah, nggak jelas dia tuh. Gak usah ngacung Pak. Kok tahu saya juga terus nggak sengaja. Betulan hadirin. Tapi giliran mau maksiat
dipersulit oleh Allah. Ya ada yang digagalkan terus, nelpon ke seseorang salah sambung, nge-WA malah ke kepala sekolah, jadi masalah, sudah kapok. Beneran? Maka berbahagialah saudara yang digagalkan maksiatnya. Itu ciri-ciri orang yang oleh Allah dijaga martabatnya. Memang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan heran kalau sholatnya bagus, mau ngomong tuh jadi tidak leluasa karena dia takut salah. Mau berbuat apapun remnya pakem, mau marah juga ada aja yang membuat dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya karena mungkin diijabah. Warfa'ni warzukni, kita mah nggak penting hanya sekedar rezeki, yang penting mah berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang sangat banyak dan langgeng. Rezeki tiap orang dapat rezeki, betul? Penjahat juga dapat rezeki, orang yang mengingkari Allah juga dapat rezeki, bahagia oleh Allah. Tapi rezeki yang membuat dia dekat dengan Allah, itulah yang namanya berkah. Jelas hadirin? Bukan masalah jumlah. Mau ngapain rezeki dibanyakin tapi jadi hilangnya nikmatnya ibadah karena sibuk aja ngitung rezekinya. Warzukni, dan tidak harus dalam bentuk uang rezeki itu ya. Kita bisa nyari ilmu gini rezeki nih. Wahdini, petunjuk. Ayo, sesudah ada Google Map lebih gampang tidak? Kan? Ke Darut Tauhid juga tenang, Sherlock aja. Sekarang main Sherlock kan? Mau ketemuan di mana? Live. Gimana teh? Live Sherlock. Ketahuan dia ke sini, kita ke sini. Darut Tauhid. Mau pergi dari mana? Tulis Darut Tauhid Bandung. Ketahuan ke sini. Cari jalan tikus, jalan kecoa dan sebagainya. Ya gang maksudnya. Serius hadirin. Itu teh petunjuk. Dengan petunjuk di tangan aja begitu mudah. Sekarang mau nyari apa? Kita tulis di Google. Google teh ciptaan Allah hadirin. Siapa yang bikin Google teh? Dia mah cuman jalan aja. Seperti FB ini, Facebook. Mark Zuckerberg siapa tuh? Mark Zuckerberg tuh itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Cuman dia takdirnya bagian adanya FB ini. Manfaatkan FB ini milik Allah. Facebook ini pakai yang benar. Jangan alergi sama teknologi. Dan kita kan zaman milenial, saudara lah, saya mah udah tua ya gak? Jangan alergi. Tanpa teknologi rada susah nih. Ini ngumpul di sini paling top 3.000. Ini juga udah bikin macet dan ngabisin air wudhu itu ya, tank. Tapi dengan ada YouTube, Facebook, IG yang sekarang ikut berapa banyak? Nanti dikumpul-kumpul banyak tuh bisa jutaan. Gak muat ke sini. Ini karunia Allah. Jangan alergi sama teknologi ya. Asal pakai iman, kalau enggak ya udah habis amalnya ya. Dikit-dikit posting alhamdulillah. Bener kata AA. Kita itu harus one day one juice. Ada lagi tahajud juga, bangun sahabatku, bangun. Dia sendiri terus saya buka WA namanya. Curiga nih ketawanya menjiwai. Nggak boleh suudon. Oh ya, karena saya juga suka begitu, penasaran. Makanya kalau mau tahajud udah di mode pesawat aja supaya nggak kegoda pengen lihat. Lanjut. Wahdini, semua urusan memerlukan petunjuk. Apapun memerlukan hidayah dari Allah. Makanya mintanya waktu sholat. Apapun harus pakai petunjuk. Tanpa petunjuk Allah gelap saja.
wa'afini afiat. Yang saya pahami itu adalah sehat yang jadi taat sehat. Karena sehat aja, preman juga sehat-sehat tuh yang malak-malak tuh. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Tapi kalau kurang iman, itu bisa jadi zolim tuh hadirin. Betul? Ini mata sehat, tapi belum tentu suka baca Quran. Permen. Alhamdulillah takdir Allah, telinga ini peka apa jadi kerusuk apa nih. Permen, tapi saya nggak apa-apa. Bukan ingin kan, aneh weh hadirin. Ini terjadi izin Allah ya. Kita harus mengacu kepada 4 sifat tadi ya. 1, hayyin, tenang. Nah, ya. Yang 2, lain, lembut. Permen ya. Udahlah, harus sahur, dibuat beres urusannya ya. Dan terakhir adalah wa'afini wa'fu anni. Al-afu itu adalah seperti jejak kaki di padang pasir dihembus angin, hilang jejak dosanya. Kalau ghafur ditutup, kalau al-afu dihapus. Seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya, hilang. Jadi sudah tidak ada lagi file-file dosa kita. Itu adanya dari sholat. Jadi kalau kita ingin diampuni, sholat. Kita ingin disayang Allah, sholat. Kita ingin dicukupi, sholat. Kita ingin diangkat derajat, sholat. Kita ingin diberikan rezeki yang berkah, sholat. Kita ingin diberi petunjuk dalam hal apapun, milih jodoh, milih kerjaan apapun, sholat. Kita ingin sehat walafiat, sholat. Kita ingin dihapuskan jejak dosa dan aib kita, sholat. Ada lagi keinginan yang lebih dari itu? Nggak apa-apa, tenang. Pokoknya kalau anak nangis, sing yakin pasti akan berhenti suatu saat ya. Udah mustahil nangis umur-umur. Hanya sing sabar we kalau 2 jam, 3 jam. Enggak lah, Allah juga tahu. Ini lagi pengajian. Tuh kan berhenti, betul tidak?